Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha ibu? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 7. Kita akan membahas bab tentang dengan ilmu pengetahuan semua akan menjadi lebih mudah. Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal sholihin. Amin. Baiklah anak-anakku, marilah kita ulas materi pada kesempatan kali ini. Materi yang akan kita bahas yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sedangkan kompetensi dasar yang akan kita raih yaitu 3.1 memahami Quran surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11, Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33 serta hadis terkait. Dahulu tidak terbayang bahwa manusia bisa sampai ke bulan. Namun pada masa sekarang berita manusia pergi ke bulan sudah biasa kita dengar. Pernahkah kalian membaca sejarah tentang Columbus, seorang yang pernah mengarungi bumi ini, lalu membuat kesimpulan bahwa bumi ini bulat? Bila kita kaitkan dengan firman Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kamu tidak akan mampu menembus langit dan bumi kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan dan kelebihan apa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Tentu kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi adalah kekuatan akal. Akal berfungsi untuk mengkaji dan menemukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat menciptakan peralatan yang canggih. Akhirnya, manusia dengan ilmu pengetahuan dan karyanya dapat menembus penjuru langit dan bumi. Bukankah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah? Ayo kita buktikan. Bila kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita bahas saat ini, kamu tidak akan mampu menembus langit dan bumi kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan dan kelebihan apa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Tentu kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi. Nah, sekarang tahukah kamu siapa yang punya ilmu itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ilmu. Allah disebut Al-Alim, yang artinya Maha mengetahui, Maha berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita sudah tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah Kitabullah atau kitab Allah. Dan yang tidak tertulis adalah alam semesta serta isinya yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Selain belajar tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis, yaitu Al-Quran. Al-Quran dapat dipelajari dengan cara membiasakan membaca tartil, mempelajari artinya, memahami kandungannya. Nah, mari kita membaca Al-Quran dengan tartil ayat-ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33. Nah, sekarang kita akan belajar mengartikan Quran surat Ar-Rahman, atau disebut dengan mempelajari mufrodat atau kosakata kalimat. Yang pertama, lafal ya ma'asaroh, artinya wahai golongan.
al-jinni wal insi, artinya jin dan manusia. Inistata'tum, artinya jika kalian sanggup. Antanfudu, artinya untuk menembus. Min aqtar, dari sebagian penjuru. As-samawati, artinya langit. Wal ard, artinya bumi. Fangfudu, artinya maka tembuslah. La tangfudu, artinya kalian tidak akan menembusnya. Illa bisultan, artinya illa kecuali, bisultan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kandungan Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33 serta hadis yang terkait, yaitu Quran surat Ar-Rahman ayat 33 sangat cocok untuk kalian mempelajari karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Hebat bukan? Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Dalam hal ini, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan, Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu 1. Kecerdasan, yang kedua kemauan yang kuat, yang ketiga kesungguhan, yang keempat perbekalan yang cukup, dan yang kelima yaitu kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Ungkapan Imam Syafi'i di atas penting diketahui oleh orang-orang yang sedang asik menuntut ilmu. Cara ini perlu dilakukan agar berhasil. Perlu adanya semangat juang. Harus dekat, akrab dan hormat kepada guru agar ilmunya berkah. Mencari ilmu juga perlu waktu yang lama. Sebelum kalian menerapkan perilaku senang menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, terlebih dahulu kalian membiasakan membaca Al-Quran setiap hari ya, baik yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan maupun yang lainnya. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dan terus menelaahnya. Yang ketiga,
meyakini bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa senang dan haus dan untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, tetap rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Selanjutnya kita akan membahas surat yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahilalakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11. Sekarang mari kita mengartikan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 atau arti mufradat kosakata kalimatnya. Yang pertama, lafal ya ayyuhalladzina yang artinya wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalis, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Ansuzu, artinya berdirilah kalian. Fansuzu, maka berdirilah. Yarfa'illah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat minkum, di antara kalian, utul ilma, orang-orang yang berilmu, darajah, beberapa derajat, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan, khabir, Allah Subhanahu wa ta'ala maha teliti. Berikutnya adalah kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11 dan hadis yang terkait, menjelaskan keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kalau Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, maka ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Sudah tentu, orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu, yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Akan tetapi, perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas dasar ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tapi tidak beriman, dia akan tersesat. Karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama.
Selanjutnya, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Al-Mujadalah Surat ke-58 ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak-anakku, silakan dikerjakan kuis di bawah ini. Yang pertama, tulislah lafal, arti dan kandungan Quran Surat Ar-Rahman Surat ke-55 ayat 33. Yang kedua, tulislah lafaz, arti dan kandungan Quran Surat Al-Mujadalah Surat ke-58 ayat 11. Alhamdulillah anak soleh-soleha ibu, kita sampai di penghujung materi. Sebelum materi ini kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah waj'alni minas sholihin, amin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.